Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji beserta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, dan juga ihsan. Dan alhamdulillah saya mampu mempresentasikan tugas mandiri kali ini. Sholawat beserta salam, marilah kita curah limpahkan kepada junjungan alam kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, tabi'in-tabi'atnya, juga mudah-mudahan kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan kali ini, saya ingin ucapkan terima kasih kepada Ibu Sari MPD selaku dosen mata kuliah ilmu pendidikan yang telah mempersilahkan saya untuk mempresentasikan tugas mandiri mengenai masalah-masalah pendidikan di Indonesia serta penanggulangannya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari tugas mandiri yang telah saya kerjakan beberapa hari yang lalu. Nah, salah satu masalah yang dianggap penting dalam pelaksanaan pendidikan adalah efisiensi dan efektivitas pendidikan. Permasalahan efisiensi pendidikan dipandang dari segi internal pendidikan. Maksud efisiensi adalah apabila sasaran dalam bidang pendidikan dapat dicapai secara efisien atau berdaya guna. Artinya, pendidikan akan dapat memberikan hasil yang baik dengan tidak menghamburkan sumber daya yang ada, seperti uang, waktu, tenaga, dan sebagainya. Nah, pada kesempatan kali ini saya mengusung judul yaitu peningkatan daya guna dalam pengefisiensian pendidikan. Nah, konsep efisiensi dalam pendidikan. Efisiensi menjadi salah satu fokus penelaahan ilmu ekonomi pendidikan. Di bidang ekonomi, kata ekonomis juga sering diprefesi sebagai efisiensi. Misalnya, fase istilah tidak ekonomis merupakan frasa pengganti tidak ekonomis. Di luar kerangka uang atau material, efisiensi juga dapat digantikan dengan dimensi waktu dan tenaga. Kata efisiensi juga bermakna penghematan, yaitu penghematan tenaga, hemat waktu, dan hemat gerakan. Kemudian, konsep efisiensi sangat relevan bagi ilmu ekonomi pendidikan. Sejak munculnya pengakuan ini, sebagian besar penelitian dalam bidang ekonomi pendidikan banyak berfokus pada pertanyaan bagaimana sumber-sumber masyarakat harus dialokasikan pada investasi pendidikan dan bentuk-bentuk lain investasi. Efisiensi usaha ekonomi pun relatif. Misalnya sangat mungkin masih bisa menabung jika anak-anaknya disekolahkan dalam negeri. Sebaliknya, hanya sampai pada titik impas atau mungkin keluarga untuk melakukan investasi dalam bentuk dan jenis apa sangat ditentukan oleh nilai-nilai yang dikandung keluarga atau masyarakat, di samping stimulan yang didapat dari lingkungan. Menurut Nanang Patah 2009, efisiensi pendidikan memiliki kaitan antara pendayagunaan sumber-sumber pendidikan yang terbatas sehingga mencapai optimalisasi yang tinggi. Beberapa masalah efisiensi pengajaran Indonesia adalah mahalnya biaya pendidikan, waktu yang digunakan dalam proses pendidikan, mutu pengajar, dan banyak hal lain yang menyebabkan kurang efisiensinya proses pendidikan Indonesia, yang juga berpengaruh dalam peningkatan sumber daya manusia Indonesia yang lebih baik. Kemudian selanjutnya ada efisiensi internal. Nah, dalam sistem pendidikan, apabila memiliki efisiensi pendidik internal akan menghasilkan output yang diharapkan dengan biaya minimum. Menurut Nanang Patah 2009, dengan input tertentu dapat memaksimalkan output yang diharapkan. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengukur efisiensi internal adalah
Yang pertama adalah rata-rata lama belajar. Seorang lulusan menggunakan waktu belajar dapat dilakukan dengan metode mencari statistik kohort atau kelompok belajar. Hal tersebut dapat dihitung dengan cara jumlah waktu yang dihabiskan lulusan dalam suatu kohort dibagi dengan jumlah lulusan dalam kohort tertentu. Kemudian yang kedua ada input-output rasio, yaitu perbandingan antara murid yang lulus dengan murid yang masuk dengan memperhatikan waktu yang seharusnya ditentukan untuk lulus. Artinya dibandingkan antara tingkat masukan dengan tingkat keluaran. Kemudian yang kedua ada efisiensi eksternal. Efisiensi eksternal sering dihubungkan dengan metode cost-benefit analysis, yaitu rasio antara hubungan finansial dengan hasil pendidikan dengan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk pendidikan. Analisis efisiensi eksternal berguna untuk menentukan kebijakan dalam pengalokasian biaya pendidikan, juga merupakan pengakuan sosial terhadap lulusan atau hasil pendidikan. Secara konseptual, efisiensi eksternal dikaitkan dengan analisis keuntungan atau investasi pendidikan dari pembentukan kemampuan, sikap, dan keterampilan. Dalam memperhitungkan investasi tersebut, ada dua hal yang penting, yaitu menghasilkan kemampuan yang memiliki nilai ekonomi dan nilai guna dari kemampuan. Kemudian yang selanjutnya ada analisis keefektifan biaya. Dalam sistem pendidikan, apabila memiliki efisiensi internal akan menghasilkan output yang diharapkan. Beberapa contoh mengenai analisis keefektifan biaya. Yang pertama, penelitian untuk mengetahui apakah lebih efektif secara pembiayaan jika suatu balai penataran atau pelatihan merekrut dan mengangkat sendiri Widya Iswara dibandingkan dengan metode strategi outsourcing atau menggunakan tenaga ahli dari luar dengan pola kontrak sejenisnya. Yang kedua, ada penelitian untuk mengetahui apakah secara pembiayaan dan hasil yang dicapai, penggunaan metode mengajar untuk mata pelajaran tertentu dengan media pembelajaran yang tertentu pula lebih efektif dibandingkan dengan cara lain. Yang ketiga, penelitian untuk mengetahui apakah cara ekonomis lebih efektif jika sekolah kejuruan memiliki bengkel yang lengkap untuk keperluan praktik anak didik sekaligus sebagai fungsi usaha dibandingkan dengan menggunakan pendekatan pendidikan sistem ganda. Penelitian yang disebutkan di atas dilakukan untuk membuktikan pilihan macam apa yang dapat melahirkan suatu lulusan secara efektif dengan pembiayaan dan pengorbanan sumber-sumber terendah. Luarannya dapat berubah skor ujian akhir, kemampuan mendemonstrasikan keterampilan dan waktu yang diperlukan untuk memecahkan masalah. Nah, kemudian terakhir yaitu kesimpulan. Pendidikan yang efektif adalah pelaksanaan pendidikan di mana hasil yang dicapai sesuai dengan rencana atau program yang telah ditetapkan sebelumnya. Jika rencana belajar yang telah dibuat oleh dosen atau guru tidak terlaksana dengan sempurna, maka pelaksanaan pendidikan tersebut tidak efektif. Tujuan dari pelaksanaan pendidikan adalah untuk mengembangkan kualitas sumber daya manusia sedini mungkin, terarah, terpadu, dan menyeluruh melalui berbagai upaya. Dari tujuan tersebut, pelaksanaan pendidikan Indonesia menuntut untuk menghasilkan peserta didik yang memiliki kualitas SDM yang mantap. Ketidakefektifan pelaksanaan pendidikan tidak akan mampu menghasilkan lulusan yang berkualitas, melainkan akan menghasilkan lulusan yang tidak diharapkan. Keadaan ini akan menghasilkan masalah lain seperti pengangguran. Penanggulangan masalah pendidikan ini dapat dilakukan dengan peningkatan kualitas tenaga kerja. Jika kualitas tenaga pengajar baik, bukan tidak mungkin akan menghasilkan lulusan atau produk pendidikan yang siap untuk menghadapi dunia kerja. Selain itu, pemantauan penggunaan dana pendidikan dapat didukung pelaksanaan pendidikan yang efektif dan efisien. Pelaksanaan pendidikan dapat lebih terorganisir dengan dapat mendukung pelaksanaan pendidikan yang efektif dan efisien. Kelebihan dana dalam pendidikan lebih mengakibatkan tindak kriminal korupsi di kalangan pejabat pendidikan. Pelaksanaan pendidikan yang lebih terorganisir dengan baik juga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pendidikan. Pelaksanaan kegiatan pendidikan seperti ini akan lebih bermanfaat dalam usaha penghematan waktu dan tenaga. Mungkin sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.